Raga, episode 7 dan 8. Pagi ini cerah sekali. Mendung yang semalam menutupi langit Jakarta sudah sirna, digantikan oleh kicauan burung-burung yang berteberangan di udara. Selamat pagi, Bun. Alia. Aira mengerjapkan matanya beberapa kali, menatap tak percaya pada Pasutri yang kini tengah asik bersenda gurau di meja makan. Sampai-sampai tak menyadari kehadirannya. Faisal menoleh ke arah suara, tersenyum tipis lalu merentangkan kedua tangannya. Anak gadis baru bangun ya? Kok malah bengong? Kamu gak mau peluk ayah? Oh, jadi gak kangen nih? Belum selesai menggoda anaknya, Aira sudah berlari kecil, lalu berhambur ke dalam pelukan sang ayah. Ayah kenapa pulang gak bilang-bilang dulu sama Aira? Kan bisa Aira jemput nanti. Pasti ayah sama bunda sekongkol ya. Duh, anak ayah udah kelas 12, masih manja aja nih. Nggak malu diliatin. Bunda nak. Aira mengerucutkan bibirnya lucu. Biarin. Bunda hanya menggelengkan kepala tersenyum kecil melihat interaksi antara ayah dan anak di hadapannya. Ayo sarapan dulu. Bercandanya dilanjutin nanti. Cie, Bunda cemburu ya. Lihat Aira peluk-pelukan sama ayah. Lihat nak, Bunda malah senyum-senyum gitu. Pipinya merah tuh. Ayah. Udah, ayo makan. Jangan gondain Bunda terus dong. Ingat umur ya. Hahaha. Sarapan pagi ini cukup menyenangkan, dihiasi oleh lelucon Faisal yang mengundang gelak tawa. Tetapi masih ada yang kurang. Aira rindu Jovi. Selanjutnya, senyum secerah matahari menghiasi wajah cantik Aira. Ia berjalan menghampiri ketiga sahabatnya. Assalamualaikum. Nah, ini nih anaknya udah datang. Aira, lo tahu nggak? Jawab dulu dong salamnya, ucap Aira. Waalaikumsalam. Jawab ketiga sahabatnya kompak. Lo udah lihat mading belum? Tanya Kia. Aira menggelengkan kepalanya. Belum, kenapa? Pak Adi lagi buka pendaftaran buat pemilihan sekretaris OSIS yang baru. Vina baru aja pindah sekolah, Raga lagi butuh sekretaris buat bantu dia ngejalanin organisasi ini. Jelas baby. Jadi, Aira masih bingung dengan pembahasan teman-temannya. Vio menepuk jidat. Lupa kalau sahabatnya yang satu ini agak tell me. Telat mikir. Percuma saja baby menjelaskan panjang lebar. Jadi lo mau nggak ikutan daftar buat jadi sekretaris OSIS? Hah? Astagfirullah. Aira sayang, masih belum paham juga. Gemes Vio. Enggak, aku paham kok. Barusan cuma kaget aja. Refleks. Ya udah nanti aku coba ya. Yeay. Sebenarnya gue pengen banget jadi sekretaris OSIS. Jadi bisa deket-deket sama Raga, kan ya? Tapi bukan bidang gue Kalau bisa langsung menjadi pendamping hidup, kenapa harus sekretaris? Ucap Baby yang membuat ketiga sahabatnya menatapnya dengan tatapan jijik. Kalian ngeliatinya kenapa kayak gitu sih? Emang ada yang salah ya sama ucapan gue barusan? Otak lu yang salah, Beb. Alan ngajakin gue ketemu. Hah? Apa? Raga rasa dia berbicara dengan nada yang normal. Kenapa? Respon teman-temannya berlebihan seperti ini. Mingkem bang, Kalau kayak gitu, mulut lo 11-12 sama pantat monyet. Bastian menyentil pelan bibir Satria. Ngapain sih? Lohan ngajak lo ketemuan. Idih, udah kayak anak ABG aja pacaran aja. Ujar Satria bergidik ngeri. Mau ngapain lagi sih dia? Gak terima anak buahnya berhasil lo kalahin. Najis, dasar geng cupu. Kenan ikut menimpali. Dia bilang urusannya sama gue belum selesai. Gue rasa semua permasalahan antara RD dan Esto udah tuntas. Juga beberapa wilayah kekuasaan berhasil jatuh ke tangan RD. Dia dengan seenaknya mau ambil alih semua yang udah kita milikin. Gak habis pikir sama jenis manusia setan kayak Alan. Ucap Raga. Benar-benar setan si Alan. Dasar Alan setan. Satria mengangguk setuju. Setan aja kayak yang gak berani lihat muka si Lohan. Jadi gimana?
lo mau temuin dia? Tanya Kenan mengakhiri pembicaraan tentang setan. Gue tahu dia orangnya licik banget kayak iblis ya. Tadi katanya kayak setan, sekarang kayak iblis. Jadi yang bener yang mana sih? Enggak. Kenan geleng-geleng kepala mendengar pertanyaan bodoh Satria. Sedangkan Bastian sudah menyiapkan ancang-ancang untuk menendang Satria agar pergi jauh dari planet ini. Raga, tentu ia menyesal karena telah menjadikan Satria sebagai sahabatnya. Gue ke perpustakaan dulu. Raga turun dari rooftop, membuang puntung rokok yang ukurannya sudah mengecil namun masih mengeluarkan asap. Selanjutnya, yang mana ya? Yang ini mungkin. Monolog Aira. Aira sebagai sekretaris kelas diperintahkan oleh Bu Anggun untuk menyalin materi biologi kelas 12. Karena buku baru belum dibagikan, mau tak mau Aira memakai buku lama yang ada di perpustakaan. Gak apa-apa deh, lagian isinya juga sama, cuma beda letak penyusunan materinya aja. Aira duduk di bangku paling depan dekat dengan meja pengawas perpustakaan. Karena menurutnya itu adalah tempat yang paling nyaman. Pojok belakang biasanya dijadikan markas tetap oleh siswa yang sudah memiliki pasangan. Tentu saja Aira merasa tak nyaman berada di tengah-tengah orang yang sedang berpacaran. Saat sedang fokus menyalin materi, Aira dikejutkan oleh suara gaduh dari arah pintu masuk. Raga, kamu kenapa sih cuekin aku terus? Hening. Jawab dong. Jangan malah diam aja. Hening. Raga, kok brak? Bianca, ini perpustakaan bukan pasar. Pelankan ada bicaramu. Aira yang berada tepat di depan meja pengawas hanya bisa memejamkan matanya. Ia terkejut dengan suara Bu Susan yang sangat menggelegar. Maaf Bu, Bianca menunduk lesu. Minggir, lo ngalangin jalan gue. Raga menyenggol bahu Bianca. Bisa-bisanya ia ditempeli oleh ratu ular sejenis Bianca. Alih-alih pergi ke perpustakaan untuk mencari ketenangan, malah kesialan yang ia dapatkan. Gue boleh duduk di sini. Aira menoleh, menatap lawan bicaranya. Hah? Gimana? Tak menjawab pertanyaan gadis di hadapannya, Raga langsung menjatuhkan bokongnya di kursi sebelah Aira. Sengaja mencari tempat dekat dengan meja Bu Susan untuk menghindari Bianca tentunya. Duh, aku kok jadi deg-degan gini sih, ucap Aira dalam hati. Jarak duduknya dan Raga bisa dihitung dengan jari. Tentu saja Aira merasa gugup. Ia tak pernah merasa sedekat ini dengan pria manapun selain ayah dan Jovi. Astagfirullah. Raga sentak menoleh, menyeringai seolah-olah mengatakan apa. Aku permisi, Assalamualaikum. Aira buru-buru meletakkan buku biologi ke tempatnya semula. Ia tidak fokus menulis ekor matanya, selalu mencuri-curi pandang ke arah Raga. Daripada menambah dosa, lebih baik ia melanjutkan tugasnya nanti. Sungguh Aira merasa gugup setengah mati. Dasar cewek aneh. Selanjutnya, ke Aira, tunggu. 4 gadis cantik yang baru saja keluar kelas terkejut dengan suara adik kelasnya yang kini sedang berlari ke arah mereka. Kak Aira, tadi belum selesai Citra menjelaskan, sudah terlebih dulu dipotong oleh Baby. Tarik napas dulu, buang, tarik lagi, buang, ayo ulangi terus. Yap, bagus. Instruksi Baby yang diikuti dengan baik oleh Citra. Nah, ayo sekarang ngomong, kalau lo jelasin sambil ngos-ngosan gitu. Kita nggak paham, Cit. Ujar Vio. Hehehe, maaf. Tadi Kak Aira dicariin sama Kak Raga. Hah? Peki ketiga sahabat Aira. Citra memegang dadanya, terkejut dengan reaksi yang ditunjukkan oleh ketiga kakak kelasnya. Kenapa? Beneran kok, tadi Kak Raga nyariin. Kak Aira, terus aku bilang kalau kakak masih ada di kelas. Jadinya Kak Raga ngutus aku buat kesini. Oh iya, makasih Citra. Sekarang Raga ada di mana? Di taman kah? Kalau gitu aku pergi dulu ya. Baby, Kia dan Vino masih terpaku di tempatnya dengan mulut yang sedikit terbuka. Astagfirullah, mingkem, tegur Aira pada ketiga sahabatnya. Iya. Ayo, lo ada hubungan apa sama Raga? Jujur sama kita. Baby menyipitkan matanya curiga. Apaan sih lo, Beb? Aira kan nyolenin diri jadi sekretaris OSIS. Mungkin Raga manggil dia karena ada urusan penting. Udah deh, lo mikirnya kejauhan tahu nggak? Kia geram pada Baby yang terlalu berlebihan jika nama Raga disebut dalam topik pembicaraan mereka. Baby merotasikan matanya. Biasa aja kali, lagian gue cuma nanya. Udah kok malah jadi pada ribut. Kalian duluan aja ke kantin. Aku mau nyusulin Raga dulu. Oke, jawab ketiganya kompak. Selanjutnya,
Ada apa Raga mencari aku? Ih, kok bahasanya formal banget sih, kayak mau presentasi depan kelas. Monolog Aira. Tadi saat ingin menemui Raga di taman, Aira yang sudah berkeringat dingin kocar-kacir mencari kamar mandi. Aira sangat gugup. Ia rasa latihan berbicara depan cermin tidak ada salahnya. Lo nyariin gue, ada urusan apa? Kejadi lo gue. Nggak cocok ah. Hai Raga, kamu nyariin aku ya? Tumben banget. Apa yang mau kamu omongin? Sekalian di kantin aja yuk ngobrolnya. Di sini suasananya nggak enak nih. Aira memukul pelan kepalanya. Astaga, ekspresinya barusan sangat menjijikan. Aduh, kok aku jadi centil gini? Kayaknya ketularan baby deh. Udah ah, nggak peduli. Temuin aja dulu. Masalah ngomong kan bisa dipikir nanti. Ucap Aira meyakinkan diri sendiri. Udah 15 menit Raga menunggu di taman. Orang yang ia cari belum memunculkan batang hidungnya sedikit pun. Raga sendiri tidak tahu wajah dari pemilik nama Aira. Duh, sangat merepotkan. Assalamualaikum. Suara seorang perempuan berhasil mengambil alih perhatian Raga. Pria itu menaikkan satu alisnya ketika melihat gadis pendek berhijab menghampirinya. Kamu panggil aku? Tanya Aira gugup. Lo yang namanya Aira? Iya, ada apa ya? Udah 15 menit gue nungguin lo di sini, kayak orang tolol. Kenapa baru muncul? Tadi aku habis. Udah, gak perlu dijelasin, gak penting, dan gue gak mau tahu. Mulai sekarang lo jadi sekretaris OSIS. Nama lo udah ditempel di papan struktur OSIS SMA Angkasa. Tugas sekretaris bisa lo tanyain ke Abim selaku wakil. Pulang sekolah temuin Pak Adi di ruangannya. Bilang kalau lo udah nerima jabatan dari gue. Aku keterima jadi sekretaris OSIS. Kedua mata Aira berbinar mendengar penjelasan dari pria di hadapannya. Pertanyaan bodoh, gumam Raga sambil berlalu meninggalkan taman. Tuh kan, benar salah ngomong. Selanjutnya, ya Allah, capek banget. Ternyata tugas jadi sekretaris OSIS lebih banyak daripada sekretaris kelas ya. Aira merebahkan diri di kasur kesayangannya. Setelah membuka hijab sekolah, matanya kembali terpejam. Celing, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Ada tanda pesan masuk. Online. Assalamualaikum. Siapa ya? Aira tidak langsung membalas pesan tersebut. Ia sudah biasa mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Bukannya sombong. Ia hanya berjaga-jaga saja, takutnya orang yang mengirim pesan berniat jahat padanya. Aira beranjak dari kasur, ingin mandi dengan air dingin untuk menyegarkan tubuhnya yang dipenuhi oleh keringat. Selesai sholat maghrib, Aira turun ke bawah untuk makan malam dengan kedua orang tuanya. Aira, besok kamu bisa jemput Jovi di bandara. Aira tersedak nasi yang baru saja ditelan. Buru-buru Ainun menuangkan air ke gelas lalu memberikannya pada Aira. Astagfirullah, makanya pelan-pelan nah. Iya, makasih bunda. Jadi besok abang pulang ke Indonesia ya? Aira memandang ayah dengan tatapan serius. Iya, besok abang pulang sayang. Raut wajah Aira seketika berubah. Ia sangat senang mengetahui abang satu-satunya yang akan kembali ke tanah air. Ayah, kok ngomongnya mendadak? Iya maaf, ayah sama bunda maunya ngasih kejutan buat kamu. Tapi besok ayah ada meeting sama klien, jadi gak bisa jemput abang. Kebiasaan deh ayah sama bunda sekongkol ngerjain Aira. Faisal, ayah Aira hanya tersenyum melihat kelakuan anak gadisnya. Oh tidak, sebentar lagi Aira akan melepas statusnya sebagai gadis. Faisal melempar tangan pada Ainun. Mungkin istrinya tahu apa yang kini sedang mengganggu pikirannya. Alhamdulillah udah selesai. Bunda, ayo Aira bantu beresin. Aira beranjak dari kursinya. Gak usah sayang, kamu duluan aja naik ke atas. Bunda mau ngobrol dulu sama ayah. Nanti meja makan bunda ayah yang beresin. Besok kan kamu sekolah, habis sholat isya taruh HP-nya, jangan begadang. Ucap Ainun. Iya bunda, kalau gitu Aira duluan ya. Selamat malam, ayah bunda, assalamualaikum. Aira mengecup pipi kedua orang tuanya. Waalaikumsalam. Setelah Aira masuk ke dalam kamarnya, Bun, apa keputusan ayah udah benar? Insya Allah ya, kita serahin semuanya pada
Sama yang di atas, Bunda yakin keputusan ayah sudah benar. Ayah jangan ragu. Tapi gimana kalau Aira marah sama kita? Aira anak baik ya, dia bukan anak yang suka nyakitin hati orang tuanya. Bunda yakin awalnya pasti Aira akan menolak. Nanti kita coba bujuk sama-sama. Toh ini semua juga demi kebaikan Aira, ucap Bunda Ainun menenangkan suaminya. Setelah selesai sholat isya, Aira membuka ponselnya. Ia melihat banyak sekali notif masuk dari grup yang beranggota 4 orang. Siapa lagi kalau bukan para sahabatnya? Ia yakin sekali pasti meramaikan grup adalah Baby, sang ratu gosip SMA angkasa. Aira hanya geleng-geleng kepala. Jam segini ada saja topik yang dibahas oleh teman-temannya. Satu pesan masuk mengalihkan perhatiannya. Loh, nomor barusan, gumam Aira. Online, gue Kenan. Save back ya. Waalaikumsalam. Maaf Ken, aku kira siapa. Oke, mengetik. Belum selesai Kenan mengetik, status online Aira sudah berubah menjadi Sen. Kayaknya dia sudah tidur deh. Selamat malam. Cantiknya Kenan, ucap Kenan tersenyum sambil memandangi foto profil Aira. Di detik berikutnya pria itu tersenyum-senyum sendiri. Ia mendekap erat ponselnya, kemudian menatap langit-langit di kamar. Time to halu. Sebelum tidur alangkah baiknya menghalu dulu. Bersambung.